Oke guys, kembali lagi bersama gue siapa? Gue Seras Manasanta Putra dan gue Imam Andrew, and welcome back to CIN TV. Oke, kali ini kita mau bikin konten yang paling beda banget dari semua. Kenapa sih konten kita kali ini beda? Karena kali ini konten kita nggak akan ada video-video cringe. Oke, dan atau kita nggak akan ada video-video pemersatu bangsa. Pokoknya hari ini kita mau bikin konten Q&A. Oke. Jadi sebelum lanjut ke pertanyaan Q&A-nya apa? Kita beri waktu buat subscribe. Kita kasih waktu buat di subscribe dulu channelnya dan jangan lupa nyalain loncengnya, oke? Nyalain lonceng, kita kasih waktu 5 detik. 5 detik. 4, 3, 2, 1. Dan jangan lupa juga buat kalian sekarang new normal dan jangan lupa pakai maskernya, bawa hand sanitizer dan pokoknya jaga kesehatan. Karena sehat itu mahal dan Lindungi, cintai usus saat ini. Dan jangan lupa cintai kesehatan kalian lah pokoknya ya. Cintai keluarga kalian karena sehat itu mahal. Oke, mahal. Oke, langsung aja ke pertanyaan dari teman-teman dan thanks juga buat teman-teman yang udah tanya. Tapi sorry kita nggak bisa bacain semua karena terlalu banyak dan mungkin kita rangkum karena pertanyaan kalian kebanyakan sama sih ya. Iya, udah next ke pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama dari siapa nih? Dari Windy Cantika. Oke. Panda apa yang bikin seneng? Panda apa yang bikin seneng? Oh, mungkin panda yang bikin seneng adalah pandangan pertama awal aku berjumpa. Ser. Ya pokoknya panda apa yang bikin seneng mungkin kalau kata gue ya pandangan saat lu melihat orang yang lu cinta. Jadi pasti seneng gitu loh ya. Jawabannya itu ya. Pokoknya kalau kita salah ini bisa komen di bawah. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Sinta Dewe. Oke, gimana lika-likunya sebagai seorang YouTuber? Lika-liku jadi seorang YouTuber gimana ya? Susahnya tuh adalah di saat lu yang pengen syuting atau enggak lu pengen upload tuh ya. Kendalanya itu adalah buat youtuber itu adalah yang pertama kadang video yang udah kita buat susah-susah pas kita upload yang viewersnya tuh sedikit gitu kan, mereka tuh nggak tahu gitu di balik video itu tuh ada perjuangan gitu ya. Yang paling itu sih yang pertama itu pastinya adalah kadang hasil tidak sesuai harapan. Yang kedua hujatan dari netizen yang maha benar. Tapi ya kalau misalnya yang mau jadi YouTuber ya ekspresin aja lah diri lo, nggak usah takut dihujat karena apa ya? Karena menurut gue tuh hujatan itu adalah sebuah pacuan buat kita sendiri gitu loh ya. Ya pokoknya buat lo yang mau jadi YouTuber ya jadi YouTuber aja gitu, nggak usah takut karena ya kadang pas prosesnya itu benar-benar wah banget ya pokoknya. Gitulah menurut gue mah gimana? Oke, menurut gue sih benar juga pada situ ya. Jadi lika-likunya tuh sampai ke batin tersiksa gitu. Apalagi pas bikin konten pemersatu bangsa. Udah. Kita aja lah, thanks buat Sinta. Oke. Kita lanjut buat pertanyaan berikutnya. Ini dari Lala 2 nih. Aku mau tanya, padahal yang cewek itu harus gimana? Kalau seorang cowok mencintai cewek, tapi si cewek tersebut ngaku-ngaku kalau saya ngebut cowok dia, padahal si cowok itu malah suka sama saya. Gimana penjelasannya? Penjelasannya daripada lu dianggap pelakor sama orang lain, lebih baik lu nggak usah gangguin, lu nggak usah chat lagi, lu nggak, kalau misalnya lu
dunia lagi lebih baik menghargai dan mencegah gitu daripada harus mengobati, daripada lu sekarang disangka pelakor kan ya. Betul. Lu disangka pelakor, ya iyalah gimana lu nggak disangka pelakor, udah tahu cowok itu udah punya pacar misalnya, lu tetap chat dia atau enggak dia chat dia lu balas gitu, tapi sedangkan lu tahu gitu cowok itu udah punya pacar. Jadi ya daripada gitu ya udahlah, lebih baik udah aja deh, nggak usah lu chat atau nggak usah lu ketemuin ya, gitu aja lah ya, daripada saling menyalahkan. Lebih baik menyalahkan diri sendiri dulu daripada menyalahkan orang lain gitu loh ya. Mantap. Itulah lah menurut gua. Thanks buat Lala pertanyaannya. Thanks buat Lala. Oke, kita lanjut dari ini sama-sama YouTube. Dari YouTuber siapa itu? Dia Regina YouTuber. Oke. Awal mula bangun konten YouTube. Awal mula bangun konten YouTube ya karena gua suka YouTube. Daripada gua nonton mending gue ditonton. Oke. Lanjut. Sejarah terbentuknya CIA TV itu gimana? Sejarah terbentuknya CIA TV itu adalah dulu tuh kita tuh CIA TV itu dibentuk karena persaudaraan, karena bener kita tuh kebetulan CIA TV itu CIA itu namanya dari singkatan Surya, Imam, Ardika, dan apa ya, kita tuh saudara gitu, dan kebetulan kita tuh punya passion yang sama. Betul. Kita tuh punya apa ya, punya apa ya, punya tujuan yang sama lah ya. Jadi ya mungkin itu sih sejarah terbentuknya. Kita tuh awalnya cuma disengih kan konten CIA TV itu pertamanya tuh konten horor gitu loh. Konten horor, bukan konten kayak gini. Dan kenapa sih harus ganti, karena mungkin karena nggak ada satu Ardika ya. Tapi kenapa sih kak namanya nggak ganti aja jadi IS atau enggak apa sih SI gitu? Karena apa ya Ardika juga punya jasa buat kita gitu. Jadi ya udahlah, daripada kita ganti ya nama tetap gitu ya Ardika. Kalau ada yang nanya si Ardikanya sekarang mana tuh, si Ardikanya sekarang dia fokus ke bandnya, fokus di karir bandnya, mungkin ya dia lebih memilih itu. Dan thanks banget buat Ardika, sebenarnya udah pernah berjuang bareng sama kita gitu. Mantap. Sukses buat bandnya terus. Sukses buat Ardika. Oke. Thanks buat kita YouTuber, semoga sukses selalu. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Uci Bangke. Dari Uci Bangke. Oke, gimana cara dia peka dan gak cuek? Gimana cara dia peka dan gak cuek? Sebaiknya lu kenalin dulu orangnya gitu. Kalau misalnya orangnya emang gitu gimana? Emang orangnya tuh nggak bisa peka, nggak bisa apa ya, sok cool gitu. Kalau emang sikapnya kayak gitu ya susah gitu. Ya lebih baik lu kenalin dulu gitu orangnya gitu. Dan kalau misalnya orangnya nggak kayak gitu, ya lu coba kasih perhatian. Lu selalu ada di saat dia susah, dan jangan pernah ninggalin dia lagi susah. Terus apa lagi ya? Kasih perhatian sebisa mungkin sama dia gitu. Karena apa ya? Karena semakin lu sama-sama sama orang tersebut semakin lama, ya secara nggak langsung orang tersebut bakal balas itu semua gitu. Karena apa ya? Karena apa yang lu dapat hari ini balasan dari sikap lu kemarin gitu. Oke, Uci, thanks buat pertanyaannya. Oke. Kita lanjut pertanyaannya dari Titim tuh punya laki-laki. Itu Titin. Salah gua nih. Kenapa cowok kalau ngejar cewek sebatas rasa penasaran? Kalau udah dapet dia malah dicuekin. Yang pertama lo harus bisa bedain dulu ya, yang mana cinta, yang mana nafsu. Karena laki-laki mengejar seorang cewek itu karena dua itu. Yang pertama karena cinta, yang kedua karena nafsu. Ya kalau karena cinta, ya laki-laki itu pasti selalu selalu bareng sama lu karena dia mencintai lu gitu. Tapi kalau misalnya karena nafsu, ya kalau udah dapat ya udah buat apa gitu loh. Karena kan nafsu gitu. Bedain dulu, lo harus bisa bedain mana cinta, mana nafsu. Ikutin dua cuma bedain dua sih. Ketiga sih sebenarnya. Tiga apa? Dan yang datang ke lu tuh binatang atau manusia gitu loh. Kan buka hati, kadang orang buka hati tapi yang masuk babi gitu kan. Ya jadi ya lebih baik lu kenalin dulu manusia atau binatang. Kalau binatang ya udahlah nggak usah. Kalau manusia ya oke lah, karena mencintai manusia itu ya pasti dicintai baik gitu walaupun nggak full gitu loh. Oke, thanks buat tim. Kita lanjut pertanyaannya dari ini apa sih? Sani ya? Sani nih. Ini Sani. Oke, Sani. Misalkan ada cewek udah punya pacar, tiba-tiba ada cowok lain
datang ke rumah si cewek dengan niat yang baik, mau serius, tapi di sisi lain si cewek udah punya pacar. Menurut kalian apa yang harus cewek itu lakuin? Nerima cowok yang datang ke rumah atau mertahanin pacarnya? Kalau itu sih menurut gue ya, kalau misalnya emang pilihan lu pengennya serius cepet-cepet, ya lu udahlah terimain aja gitu. Karena apa? Karena bukti cinta seorang laki-laki adalah dengan melamar atau menikahimu gitu. Oh. Ya kalau misalnya laki-laki yang selama ini sama lu bareng-bareng susah senang, bukan lu ninggalin dia, cuman gimana ya? Ya mungkin Tuhan udah jalannya, Tuhan jodoh lu tuh ketemunya kayak gitu gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Betul. Gitu, lamar sama lu daripada lu nunggu pacar lu kan nggak pasti gitu. Karena cewek itu butuh kepastian gitu, dan kepastian seorang cewek itu adalah cinta laki-laki. Cinta laki-laki dibuktikan dengan cara melamar atau enggak menikahi si cewek tersebut. Kayak gitu loh ya. Oh, mantap. Jadi ya udahlah, lo jalanin aja yang mau serius sama lu, bukan lu nggak ngehargain cowok lu, tapi ya gimana ya? Ya buat cowoknya juga nggak usah terlalu menyalahkan orang lain, salahin diri sendiri. Ya mungkin gue tahu gitu, nikah tuh butuh finansial, persiapan batin, lahir ya pokoknya. Tapi percaya aja deh, mungkin dia bukan jodoh lu gitu loh. Jadi ya nggak usah saling menyalahkan gitu loh. Jadi ya udah terimain skenario Tuhan gitu. Karena percaya nggak percaya skenario Tuhan tuh indah. Mantap, good. Oke, thanks buat Sani pertanyaannya. Kita lanjut. 5. Oke. Cara menghadapi dunia yang fana itu bagaimana? Cara menghadapi dunia fana, ya lu bangun dari mimpi lu. Karena dunia fana adalah dunia mimpi, adalah dunia palsu gitu. Menghadapi dunia fana tuh ya udah, lu bangun dari mimpi lu yang indah tuh wujudin dalam hidup lu gitu loh. Jangan cuma mimpi, karena apa ya, apapun yang fana, seindah-indah yang fana ya tetap itu tuh cuma palsu gitu loh. Jadi ya lebih baik lu bangun dari tidur lu, bersyukur sama apa yang lo miliki sekarang, berjuang sama apa yang Tuhan kasih sekarang. Betul. Dan jadikanlah hari kemarin jadi pelajaran untuk hari ini, dan jadikanlah hari ini motivasi dan pacuan untuk kedepannya gitu. Oh, Itulah. mantap. Pokoknya bangun dari tidur lu lah. Oke. Thanks buat terima. Thanks buat terima. Kita lanjut pertanyaannya. Lanjut. Dari Afif. Oke. Alasan konyol apa yang membuat lo mengakhiri hubungan? Alasan konyol apa yang membuat gue mengakhiri hubungan? Karena adanya orang baru. Itu menurut gue paling konyol. Karena apa? Karena orang baru itu belum tentu nerimain lo kayak orang lama gitu. Mantap. Dan karena sesuatu yang baru itu pasti selalu menarik gitu. Betul. Tapi kan belum tentu gitu, orang yang baru hadir dalam hidup lo, dia akan menerima lo seperti orang yang udah lama nemenin lo susah senang. Jadi ya buat kalian yang mau ninggalin seseorang karena orang baru, ya mending gak usah lah. Karena apapun yang baru terlihat indah dan selalu terlihat menyenangkan gitu. Tapi yang baru belum tentu bisa nerimain lo kayak orang lama yang di hidup lo gitu. Jangan sia-siain kasih sayang seseorang, karena apa ya? Nanti lo nyesal sendiri gitu loh. Itu sih menurut gue yang konyol. Oke, thanks buat Apip pertanyaannya. Kita lanjut. Dari Mita. Tipe cewek idaman tuh kayak gimana? Tipe cewek idaman gue sebenarnya sih semua manusia, kalau misalnya ditanya tipe pasangan idaman kamu kayak gimana ya? Tipe pasangan idaman kamu, pasti semua manusia pengennya tuh yang perfect gitu. Tapi kan manusia nggak ada yang perfect gitu. Betul. Jadi ya nggak usah muluk-muluk lah. Yang sanggup nerimain gue di saat titik gue susah, dia berarti orang-orang yang tulus sama gue. Jadi kadang gini lah ya, di saat kita susah tuh susah banget cari orang yang mungkin mau bantu kita, sayang sama kita, nerimain kita. Kalau seneng mah nggak usah disebutin lah ya. Setan juga ngedeketin. Tiba-tiba deket gitu loh. Jadi ya menurutku sih itu sih yang bisa nemenin gue dari susah. Jadi ya bukan kita mau ngajak susah gitu loh ya, cuma apa ya, karena manusia itu ada lika-liku hidup, nggak cuma di atas, ada juga di bawah gitu. Bukan berarti kita mau ngajak susah gitu. Siapa sih seorang cowok yang mau ngajak ceweknya susah, ya nggak sih? Ya, pasti seorang cowok tuh pengen ngajak ceweknya bahagia gitu. Tapi kan namanya lika-liku skenario Tuhan pasti ada naik turun gitu. Dan di saat kita turun, ya gua harap tipe cewek yang gua pengen tuh dia stay sama gua, bertahan sama gua gitu loh. Ada. Nggak usah muluk-muluk lah, karena
buat yang perfect tuh kita juga nggak perfect gitu loh. Jadi ya udahlah kayak gitu pokoknya. Oke, thanks buat Mita pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari siapa? Ini dari Devi. Devi man. Oke. Kenapa aku selalu sakitin, ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya? Salah aku apa? Salah lu mencintai orang yang salah gitu loh. Kalau lu mencintai seseorang nggak usah terlalu berlebihan gitu. Karena apa ya? Semakin lu cinta sama manusia, ya Tuhan semakin cemburu gitu. Karena Tuhan tuh pencemburu gitu. Gue tuh lu jangan terlalu berharap ke manusia lah ya. Semakin kita berharap kepada manusia, maka bersiap-siap lu semakin kecewa gitu. Ya apa ya? Menurut gua yang kayak tadi sih lebih baik lu buka hati lihat-lihat dulu manusia atau binatang maksudnya gitu. Ya kan? Kalau misalnya lu biarin binatang masuk ya binatang kan gak punya akal gitu ya. Jadi udah lebih baik lu nggak usah terlalu berharap sama manusia, dan mungkin itu cara Tuhan liatin ke lu gitu bahwa nggak ada cinta sesempurna yang Tuhan kasih ke lu gitu loh. Mantap. Kayak gitu karena ciptaan itu nggak ada yang sempurna gitu. Jadi kalau lu berharap kepada yang gak sempurna gimana dong? Ya aja gak sempurna lu harapin gitu loh. Ya udah lu ngarap itu kebutuhan aja. Oke? Jangan terlalu berharap kepada manusia, jangan terlalu mencintai kepada manusia, karena semakin kalian mencintai dan berharap kepada manusia, maka siap-siaplah kalian semakin kecewa. Itu buat gue sih deh. Oke, thanks buat Devi pertanyaannya. Oke. Next pertanyaannya dari Iski. Apa sih pertanyaan? Ini ada 5 pertanyaannya. Wah, UTS kayak anjing. UTS. Oke, 1. Kenapa aku lucu? Kenapa lu lucu? Karena lu manusia. Oke, nomor 2. Menurut kamu aku gimana? Menurut gua lu orang yang baik, orang yang kuat, cewek yang selalu tegar, cewek yang selalu memaafkan, cewek yang selalu pokoknya, tapi cewek yang cadel juga sih. Udah, itu menurut gua jawaban kedua udah. Oke, siapa jodohku? Siapa? Jodoh lu ya apa ya? Jodoh lu ya manusia lah. Jodoh lu tuh yang ada Tuhan kasih gitu loh. Kalau misalnya lu nanya jodoh lu siapa, gue nggak tahu gitu karena gue bukan Tuhan gitu. Oke. Kenapa saya jomblo terus? Oke. Kenapa lu jomblo terus? Ya iyalah jomblo. Jodohnya ada di sini. Katanya kenapa lu jomblo terus ya, karena mungkin jodohnya di sini kan. Ini jodoh lu katanya. Kenapa lu jomblo terus ya? Ini cara Tuhan mengistirahatkan lu dari cinta yang salah gitu. Betul. Jadi ya kalau misalnya buat kalian yang masih jomblo, nggak usah baper, nggak usah mellow gitu. Oke. Karena dengan cara lu jomblo, lu tuh semakin ingat sama Tuhan gitu loh. Jadi ya Tuhan tuh lagi kangen sama lu kalau lu jomblo tuh gitu. Tuhan tuh pengen banget lu balik lagi ke dia gitu. Maksudnya tuh Mantap. Tuhan tuh lagi kangen sama lu. Next pertanyaan. Oke, kenapa laki-laki buaya? Laki-laki buaya, jangan samain karena satu orang punya kesalahan sama lu. Itu karena satu orang bikin salah sama lu. Jangan semuanya ke bawah-bawah gitu, karena semua orang berbeda gitu. Kalau gitu, gue juga boleh dong nilai cewek. Kenapa sih cewek gak ada yang benar semua? Ya, menurut lu, kalau gue bilang gitu gimana gitu? Kan lu nggak enak gitu. Gue tuh nggak gitu orangnya. Ya lu aja ketemu sama gitu sama, cowok pun kayak gitu. Makanya sebelum lo buka hati buat seseorang, lihat dulu yang datang manusia, babi, buaya, atau enggak apa gitu. Jadi ya lebih baik nggak usah samain cowok-cowok lain kayak cowok itu gitu loh. Jadi ya nggak semua kayak gitu, nggak bisa karena satu kesalahan seseorang semua jadi ikut salah, nggak bisa. Nggak Gitu. bisa, bisa. Ya kesalahan seseorang itu ya buat dia aja gitu, nggak usah buat yang lain gitu loh. Betul. Ya, thanks buat pertanyaan Nitski. Oke, thank Niki. Kita lanjut kepada Winda N. Gua yakin N-nya tuh pasti untuk. Kenapa aku gak punya pacar? Sekalinya dapat ditinggalin atau diselingkuh. Berarti itu cara Tuhan menyelamatkan lu dari cinta yang salah. Karena apa? Karena yang Tuhan kasih, maupun lu bilang Tuhan gak adil sama gua gitu. Tuhan tuh buat gua tuh cuma sakit doang, enggak gitu. Karena percaya nggak percaya gitu. Kalau lu dikasih ujian sebesar kapal, maka ingat
nikmat Tuhan sebesar laut. Laut. Jadi ya udah lu nggak usah terlalu kenapa sih gue jomblo. Gue tuh selalu nemu laki-laki yang kayak gini. Mungkin tuh cara Tuhan menyelamatkan lu. Biar lu sadar bahwa nggak ada cinta yang sempurna. Cinta yang sempurna itu cuma milik Tuhan gitu loh. Jadi ya udahlah, nggak usah terlalu nyalain orang lain kata gue. Salahin diri sendiri dan ingat, apapun yang lu dapat syukuri, jalani, nikmati. Karena apa ya? Semakin lu bersyukur, semakin Tuhan senang gitu. Buat Winda, ini tuh cara Tuhan biar lu lebih dekat sama Tuhan. Jadi ya udahlah, nggak usah terlalu menyalahkan, bertanya-tanya kenapa gue gini terus. Karena percaya nggak percaya, apa yang Tuhan ambil, apa yang Tuhan cabut dari hidup lo, tuh maka akan Tuhan gantikan dengan yang lebih baik. Berarti itu bukan yang terbaik buat lo. Itu dia. Bukannya lu berdoa selalu, oh ya Tuhan, gua minta yang terbaik gitu. Bukannya lu selalu berdoa kayak gitu. Ya udah, Tuhan mau ngasih lu yang terbaik, jadi nggak usah terlalu menyesal gitu. Oke lah, menyesal, gua juga sering tuh nyesal, tapi nggak usah jadiin penyesalan lu buat lu putus asa gitu. Thanks buat Winda. Oke, kita lanjut. Ini lanjut pertanyaannya. Ini kayaknya nih, ini janggungnya gini. Siapa? Ini ada Safety. Dia seniman tari tradisional, pokoknya good. Sukses buat tari. Oke. Gimana perjalanan hidup kamu dari bayi sampai senang? Menurut gua tuh belum dapet senang yang gua mauin gitu loh. Ya kalau misalnya kalian nilai diri gua senang, terima kasih banget gitu. Makasih banget. Makasih. Itu doa buat gua gitu, dan ya gua aminin aja gitu. Berarti kalian melihat gua senang gitu loh. Ya meskipun gua belum sampai ke titik senang gua gitu loh. Karena titik senang gua itu adalah membahagiain orang-orang yang kayak ibu, kayak kakek ya gitulah. Tapi gue belum bisa ngebahagiain dia. Jadi ya kalau menurut kalian senang hidup gue, terima kasih banget. Berarti gue berhasil membodohi kalian semua. Enggak, kalau misalnya perjalanan hidupnya lu selalu bersyukur apa yang Tuhan kasih, lu selalu berpikiran positif sama yang Tuhan kasih. Meskipun mungkin Tuhan tuh ngasih lu tuh susah buat mikir positif dalam ujian itu, ya udah lu pikir positif aja gitu. Selalu berpikir positif, selalu bersyukur, selalu jadikan pelajaran. Dan satu lagi, lu harus bergerak demi mewujudkan mimpi lu, mewujudkan cita-cita lu. Mantap. Meskipun kadang setiap lu bergerak, setiap lu mewujudkan mimpi, banyak cemoohan, banyak ejekan netizen, bodo amat gitu. Bodo amat. Dia tuh nggak akan nolong hidup gua gitu. Ya udah, nggak usah terlalu gara-gara netizen lu jadi jatuh. Itu tuh buat gua tuh. Jadi ya lu jalanin apa yang lu mau, lu jalanin apa yang lu cita-citakan. Gak usah terlalu mikirin orang lain gak akan bantu lu sedikit pun gitu. Meskipun lu susah, orang lain gak akan bantu lu kecuali ibu, ayah, sama keluarga lu. Mantap Gitu loh. Jadi ya bersyukur pertama tadi. Ya satu. Yang kedua berjuang. Bermimpi, lo harus berani bermimpi. Yang ketiga jalanin apa skenario Tuhan. Kayak gitu aja lah pokoknya. Terima kasih buat Safety. Next pertanyaan berikutnya dari Helmi. Helmi. Oke. Kapan aku diseriusin? Kapan lu diseriusin? Nanti kalau Tuhan udah mungkin lu layak dikasih jodoh, ya udah lu diseriusin. Karena itu tuh mungkin Tuhan tuh masih sayang, masih kangen sama lu gitu loh. Karena percaya nggak percaya, kalau Tuhan belum ngasih lu jodoh, berarti yang pertama lu tuh masih harus ngebahagiain orang-orang di sekitar. Yang pertama, orang-orang di sekitar tuh mungkin masih butuh lu, kayak ibu, bapak, keluarga, ya. Mereka tuh masih butuh lu lah pokoknya. Jadi kalau misalnya belum yang dapet jodoh, orang yang belum dapet jodoh tuh ya udahlah, mungkin lu tuh ini tuh saatnya lu ngebahagiain keluarga dulu gitu. Karena percaya nggak percaya, kalau lu udah dikasih jodoh sama Tuhan, lu punya keluarga sendiri. Jadi ya kapan lu diseriusin, nanti udah waktunya. Kan menilai lu udah layak, orang-orang yang lu sayangin ya udahlah, udah ikhlas merelakan lu sama orang lain, ya lu dikasih jodohnya gitu. Tapi stay santuy gitu lah ya. Thanks buat Helmi. Thanks buat ketemu jodohnya lah. Gak usah nanya gua bukan Tuhan gitu. Nanti juga lu tahu gitu kapan waktunya datang gitu. Karena hidup ini cuma nunggu waktu gitu. Dan
sebenarnya jodoh lu yang sebenarnya itu adalah ajal gitu. Mantap. Karena kalau jodoh manusia tuh belum tentu dimiliki lu gitu. Karena yang nyata itu jodoh lu ajal gitu. Karena kadang manusia masih belum nikah tapi udah dijemput ajal. Oh, Terus udah nikah dijemput ajal. Ya jodoh lu yang nyata tuh cuma ajal gitu ya. Manusia tuh mungkin nanti jodoh lu kalau misalnya lu belum nikah tapi udah dijemput ajal, udah dilamar maut, lu dikasih jodohnya di akhirat yang lebih baik gitu. Thanks. Oke. Next Pertanyaannya dari Faiza. dari Faliza. Punya mantan yang sudah dilupain nggak? Mantan yang sudah dilupain, mantan sama dengan masa lalu, dan masa lalu adalah harus dilupakan. Oh. Jadi ya seindah apapun masa lalu lu harus lu lupain, meskipun mungkin ada kenangan yang gak bisa lu dapetin sekarang. Masa lalu itu cukup lu jadiin motivasi, jadiin kenangan buat hidup lu hari ini, dan hidup lu hari ini adalah perjuangan dan pacuan untuk lu menggapai cita-cita lu di masa depan. Jadi ya kalau misalnya nanya ada mantan yang sudah dilupain, enggak sih, karena masa lalu buat gue ya cuma kenangan, cuma buat dilupain. Kalau lu terlalu ada di masa lalu, lu nggak akan bisa nerima apa yang lu lakuin, apa yang Tuhan kasih sekarang. Yo, Iya, man. gitulah kalau menurut gua nggak ada mantan yang bisa dilupain. Oke, langsung aja. Oke, langsung aja ke next pertanyaan berikutnya. Dari Sasa. Dari sasa itu gaya musik. Oke, kapan nikah? Kayak tadi nunggu jodohnya, pokoknya nunggu jodohnya udahlah. Hal yang diingat dalam pacaran. Kayak dalam pacaran, di saat gua punya pacar, tapi pacar itu nggak ninggalin gua di saat susah dan selalu memotivasi gua. Oke, mantap. Goals 3 tahun ke depan. Gua 3 tahun ke depan gua menjadi seorang YouTuber yang sukses. Amin. Mantap, amin, amin. Gua bisa membahagiakan orang-orang yang gua cintai. Amin. Amin. Dan gua bisa nikah. Ya gitulah ya pokoknya gitu. Oke, next pertanyaannya berikutnya. Aduh, anjing panjang. Ini dari Mila. Kalau cowok berantem sama cewek, terus si ceweknya bilang, udah jangan ganggu. Tapi si cowok itu malah makin ganggu dan makin banyak drama, bikin jijik. Kalau misalnya kayak gitu, karena ya kalau menurut gue cowok lu itu bagus gitu. Kalau cowok udah minta maaf, ya buat cewek-cewek ya lu maafin cowok lu lah, ya. Ya. Tapi ya buat cowok juga jangan terlalu memaksakan buat memaafin gitu. Lu tuh cukup berjuang, masalah hasil gimana ceweknya gitu. Lu cukup minta maaf, mau dimaafin mau enggak gimana ceweknya gitu. Dan tapi di sini kan tadi katanya makin banyak drama. Kalau lu minta maaf, lu jujur dulu gitu. Oke, next pertanyaan. Next pertanyaannya, ini yang terakhir guys. Oke, langsung aja ke pertanyaan Langsung terakhir. aja, dari Afi. Kenapa seorang ayah cuek sama anak kandungnya yang jauh dari ayahnya dan rela membiarkan anak kandungnya, tapi dia malah sayang sama anak barunya dan istri barunya gitu? Yang pertama lu broken home. Gue salut sama lu. Mantap. Bagi anak broken home. Buat anak-anak broken home di luar sana, percaya nggak percaya, Tuhan itu ngasih lu tuh sebagai manusia spesial di mata Tuhan. Karena sebelum orang lain merasakan ujian, lu udah ngerasain ujian. Nah, Yang kedua, buat anak-anak broken home, lu nggak usah putus asa. Karena apa yang telah Tuhan ambil pasti Tuhan gantikan dengan yang lebih baik. mantap. Dan yang ketiga, buat anak-anak broken home, nggak usah terlalu mikirin kenapa ayah atau ibu lu lebih sayang sama keluarga barunya dibanding sama lu. Gak usah terlalu mikirin itu. Oke, yang ketiga. Yang penting lu tuh mikirin diri sendiri aja. Gimana caranya gue buktiin bahwa ya kalau misalnya orang lain nganggap diri lu sampah, ya udah akuin aja gue sampah. Tapi lu harus bisa ngebalasnya dengan cara apa? Kalau sampah didaur ulang, pasti dia bakal lebih manfaat dan lebih baik. Jadi ya lo buktiin gitu bahwa sampah juga masih bisa didaur ulang gitu. Masih bisa terlalu larut dalam dalam masa lalu lu sakit hati, maafin aja lah masa lalu lu. Itu jalan Tuhan. Udah lu nggak usah sesalin. Yang penting lu buktiin ke mereka apapun kalau didaur ulang bisa jadi lebih manfaat ya, masih apalagi manusia gitu. Mantap. Buktiin sama orang-orang yang udah buang kita kalau kita ini bukan cuma sampah yang bisa dibuang, saya sama mereka gitu.
buktiin sama mereka bahwa kita adalah sampah yang bisa didaur ulang dan bisa lebih bermanfaat bagi mereka.